Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di halaman flowchart game yang sudah kita lihat barusan ya. Flowchartnya nih saya buat dengan app.diagrams.net ya. Ada lumayan panjang, tapi sebenarnya gamenya tadi singkat ya, tapi flowchartnya lumayan. Nah, flowchartnya dimulai dari start di sini, kemudian di sini ada bagian mendeklarasikan variabel posisi awal objek. Nah, si objek singa, kemudian objek jerapah, objek gajah. Jadi objek hewan yang ada di atas tadi dia punya variabel x dan y. Objek hewan yang ada di bawah tadi dia juga punya variabel x dan y. Nah, itu kita deklarasikan dulu semua variabel x dan y mereka di awal. Oke. Kemudian ada sembunyikan teks sukses dan tombol ulangi. Jadi tadi di belakang kan ada teks selamat gitu ya, teks selamat sama tombol ulangi. Nah, itu sebenarnya di awal itu tuh udah ada ya, dia ada di layer itu, cuma kita sembunyiin dulu di awal. Dia akan kita keluarkan ketika nanti ya, kalau kita udah berhasil menyelesaikan semua misi di gamenya. Nah, di sini juga ada set posisi objek sesuai posisi awal. Nah, kalau di awal ini kita baru mendeklarasikan variabel posisi awalnya aja, di sini kita juga melakukan setting posisi objek itu sesuai dengan posisi awalnya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita set semuanya ya, kita set seperti itu. Di sini ada proses klik dan drag objek gambar. Nah, jadi user bisa melakukan klik dan drag objek gambar seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian ketika kita klik dan drag, kita bisa melakukan drop objek gambar tersebut ya. Nah, di proses setelah drop objek gambar nanti akan ada muncul sebuah keputusan atau sebuah pilihan ya. Nah, apakah objek yang kita drop tadi itu sudah sesuai targetnya atau belum ya? Sama kayak apakah tadi singa atau gambar jerapah atau gambar gajahnya itu udah kita drop sesuai dengan bayangannya gitu. Kalau sesuai target, maka nanti prosesnya akan masuk ke sini. Objek tidak dapat diklik lagi. Artinya adalah posisi objek dari yang di sini tadi yang di atas itu akan dikunci ke posisi targetnya. Seperti itu. Nah, kalau semisal tidak sesuai target, maka nanti dia akan kembali ke posisi awalnya. Jadi kayak tadi tuh ya, ketika tidak berhasil ya, tidak sesuai dengan targetnya, waktu kita lepas mouse-nya, nanti dia akan langsung balik lagi ke posisi awalnya, seperti itu. Makanya ini panahnya balik lagi ke sini, klik dan drag objek gambar. Oke, kalau tadi sesuai, maka posisi objek tidak akan berubah ya. Jadi dia akan menempati posisi si targetnya atau si bayangannya. Nah, kemudian di sini ada proses ya. Proses sukses plus 1. Nah, fungsinya buat apa? Karena tadi kita punya objek itu ada 5 hewan ya, ada 5 hewan, otomatis berarti kayak ada 5 misi yang harus kita selesaikan ya, berarti di sini harus ada proses countingnya. Nah, ketika nanti kita berhasil drag dan drop satu objek gambar ya, itu berarti dihitung 1. Nah, kalau udah 1 berarti nanti proses akan berulang kembali ya. Berarti ada proses counting plus 1. Kalau udah selesai sampai 5 objek itu kita udah lakuin benar semua ya. Nanti di sini ada muncul sebuah pilihan atau keputusan lagi. Sukses sama dengan jumlah objek. Nah, apakah si variabel sukses ini nanti ya itu sudah sesuai dengan jumlah objeknya? Nah, jadi ada sebuah perhitungannya di sini ya. Apakah tadi suksesnya itu sudah sesuai dengan 5 jumlah objek kita? Kalau misalkan udah 5,
udah bener semua 5-5-nya, maka munculkan pesan sukses dan munculkan tombol resetnya. Tapi kalau tidak, berarti prosesnya akan kembali ke klik dan drag objek gambar. Tuh, jadi proses di sini akan terus berulang ya. Ketika si objek itu belum benar semuanya. Oke, ketika sudah memunculkan pesan sukses dan tombol reset, nah di sini akan ada muncul pilihan lagi. Nah, jadi si user ini bisa memilih lagi. Si user mau klik reset, kalau iya, kalau dia klik reset lagi, ya panahnya ini menuju ke sini tadi ya. Sembunyikan teks sukses dan tombol ulangi, kemudian set posisi objek sesuai posisi awal. Nah, jadi set posisi objek sesuai posisi awal di sini nanti dia akan merubah dari yang posisinya tadi kekunci di bagian objek target, dia akan kembali lagi ke posisi awalnya yang ada di atas. Seperti itu. Kalau semisal user tidak ingin melakukan reset ya atau tidak menekan tombol ulangi, berarti proses selesai. Nah, ini flowchart satu game yang sudah ditampilkan di awal tadi. Oke, dari flowchart ini kita sekarang akan bahas ke bagian scriptnya.